Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wa'assaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Walhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala serta nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung di malam yang berbahagia ini, kembali kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa duduk bermajlis bersama guna melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis-majelis ilmu yang kita adakan. Lewat perantaranya Allah karuniakan kepada kita seluruhnya al-ilmu nafi wal amalu salih, ilmu yang bermanfaat dan juga amal-amal soleh. Masih pembahasan tentang tanda-tanda sakitnya hati. Disebutkan dari tanda-tanda tersebut adalah berpalingnya hati tadi dari obat yang sangat bermanfaat baginya, yaitu Al-Quran, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Makanya berangkat dari sini kita sampaikan dalam majelis yang telah lewat tentang Al-Quranul Karim adalah merupakan sumber mata air pensucian jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 164 sudah kita sampaikan, menjelaskan diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Dan disebutkan dalam ayatnya, Rasul tersebut
mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah. Sehingga sangat jelas penunjukan dari ayat ini bagaimana Al-Quran merupakan obat yang paling bermanfaat bagi hati-hati yang sakit, apalagi hati yang telah mati. Dan sudah kita sampaikan pula ayat Allah dalam surat Yunus ayat 57, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'izatun mir rabbikum, ya, pelajaran, nasihat, wejangan dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Ini yang menjadi sahidnya dari pembahasan kita. Al-Quran merupakan penyembuh, obat, ya, telaga untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Wahudan wa rahmatun lil mu'minin, dan juga telah datang kepada kalian petunjuk dan rahmat, ya, dari Rabb kalian bagi orang-orang yang benar-benar mengimani Al-Quran, ya, yang telah datang kepada kita. Jadi dalam Al-Quran ada mau'izah, dalam Al-Quran ada sifat, dalam Al-Quran ada hudan dan ada rahmah bagi kita seluruhnya. Makanya pensucian jiwa itu diantaranya yang paling besarnya adalah dengan kita menghadapkan diri-diri kita, meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan sudah kita sampaikan juga penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad tentang fal Qur'anu huwa sifa'u tam min jami'il adwa, bahwasanya Al-Quran merupakan obat yang sempurna dari seluruh penyakit-penyakit al-qalbiyah wal badaniyah, baik itu penyakit-penyakit hati sebagaimana tersebut dalam ayatnya tadi, dan juga wal badaniyah, bisa juga jadi sifat bagi penyakit-penyakit badan. Wa adwa'id dunya wal akhirah, serta penyembuh, obat bagi penyakit dunia dan juga penyakit akhirat. Makanya kemarin kita sampaikan juga kisah sahabat yang safar, kemudian mampir di satu kaum di mana pimpinan kabilah dari kaum tersebut tersengat binatang berbisa. Ya, kaum tersebut sudah berusaha untuk mengobati pimpinannya, cuman belum juga berhasil, belum juga Allah takdirkan kesembuhannya, sampai akhirnya mereka putus asa dan meminta kepada rombongan para sahabat tadi kalau ada dari mereka yang mungkin bisa menyembuhkan pimpinan dari kabilah tersebut. Maka salah seorang sahabat mengobatinya dengan membacakan kepadanya surat Al-Fatihah. Ini contoh bagaimana Al-Quran bukan hanya sifa'un lima fis sudur, tapi juga merupakan obat bagi penyakit-penyakit badan juga. Kemudian untuk bisa benar-benar kita mensucikan, membersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakitnya dengan Al-Quran, maka sudah kita sampaikan juga hendaknya kita di dalam membacanya
bukan sekedar membaca lafaz-lafaznya, tapi benar-benar kita membacanya dengan sebenar-benar membaca, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Sudah kita sampaikan juga, Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka yatlunahu haqqa tilawatih, membacanya dengan sebenar-benar membaca. Ulaika yu'minuna bih, mereka inilah yang diberi kitab, yang benar-benar membaca dengan sebenar-benarnya, orang-orang yang beriman yang sesungguhnya kepada kitab Allah tersebut. Bagaimana membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca, yang dengannya akan menjadi sifat, ya, menjadi penyembuh, menjadi obat, ya, telaga untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Kita sampaikan kisah sahabat Ibnu Mas'ud, bagaimana dulu para sahabat mengambil Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu beliau mengisahkan, kana rajulu minna idza ta'allama asra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihin. Adalah, kata sahabat Ibnu Mas'ud, salah seorang dari kita para sahabat apabila mempelajari 10 ayat, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat tersebut tidak akan menambahnya lagi dengan ayat-ayat yang lain sampai benar-benar mereka memahami lebih dahulu 10 ayat tersebut dan mengamalkan isi dari 10 ayat tersebut. Kalau sudah dibaca, sudah dipahami, dimengerti, diamalkan 10 ayat tadi, baru mereka menambah lagi, ya, 10 ayat berikutnya dari Rasulullah SAW. Dibaca lagi, dan tentunya membaca sampai paham adalah dengan tadabbur, ya. Kemudian mereka amalkan isinya, baru tambah lagi 10 ayat, demikian seterusnya, sampai-sampai dikisahkan mereka mempelajari surat Al-Baqarah itu sampai memakan waktu 7 tahun. Al-Baqarah tok, ya, selesai memakan waktu 7 tahun, karena demikian belajarnya. Benar-benar mereka membacanya dengan sebenar-benar membacanya, sehingga dikatakan, kalau ada di antara kami kalangan sahabat itu yang hafal Al-Baqarah, hafal Ali Imran, hafal An-Nisa, ini surat-surat panjang, maka dia di sisi kami seorang yang berilmu, alimul kabir, karena mereka bukan cuma menghafal lafadznya. Nah, ini mungkin yang perlu kita tekankan, yang perlu mungkin kita tingkatkan dari bacaan Quran kita. Kalau membaca lafadznya sampai selesai atau bahkan menghafalnya, bisa jadi kita sudah dapat bagian tersebut, ya. Pondok-pondok tahfidz, penghafal Quran, ya, nggak sampai 7 tahun, ya, 2 tahun rata-rata dah selesai hafal Quran. Al-Baqarah berarti nggak sampai 7 tahun cuma lafadznya, toh paling cuma berapa bulan, bahkan mungkin ada yang nggak sampai sebulan. Bahkan katanya ada yang cerdas, yang pinter, bisa hafal Quran cuma butuh waktu 3 bulan hafal lafadznya, ya, selesai. Ya, ini belum selesai sebetulnya, belum dimaksudkan dengannya membaca dengan sebenar-benarnya membaca. Makanya Imam Fudail ibn Iyad, ya, menasihati kita
untuk mengambil pelajaran ibrah dari apa yang banyak dilakukan manusia, yaitu kebanyakan manusia sekedar membaca lafadznya tok, tapi mereka merasa dengan itu sudah mengamalkan Al-Quran, padahal belum, ya, belum mengamalkan, belum membacanya dengan sebenar-benar membaca. Ya, beliau mengatakan innama, ya, nuzilal Qur'anu liya'mala bihi, hanyalah Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan, tapi manusia menjadikan sekedar membacanya itu sudah mengamalkannya. Ya, bahkan kadang-kadang mereka hadis-hadis lemah, hadis-hadis doib tentang perkara keutamaan membaca surat ini, semangat kalau yang seperti itu, ya, semangat, ya, surat apa misalkan begitu, kalau dibaca nanti demikian pahalanya, ganjarannya surat ini, ya, semangat. Ini dikiranya sudah mengamalkan Al-Quran, cukup membacanya tadi, ya. Tapi apa? Kesehariannya, dalam kehidupannya, mereka tidak mengamalkan kandungan dari isi Al-Quran, dari perintah-perintahnya, dari larangan-larangannya, dari kabar-kabarnya. Masih banyak yang mereka langgar, jauh dari mengamalkan Al-Quran. Padahal mengamalkan Al-Quran inilah puncak dari maksud diturunkannya Al-Quran tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kita lanjutkan waktu itu pembahasannya dengan apa yang menjadi tema kita kali ini, yaitu keberkahan Al-Quran. Sudah kita sampaikan beberapa ayat yang menyebutkan, mensifati Al-Quran dengan mubarak, ya. Semisal yang sudah kita sampaikan ayat Allah surat Al-An'am 92, Allah mengatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, sungguh inilah kitab, ya, sebuah kitab yang kami telah menurunkannya mubarakun. Allah sifati dengan apa? Mubarakun, ya, kitab yang diberkahi. Demikian pula dalam ayat yang ke-155 Allah mengatakan tentang Al-Quran, sama mensifatinya juga dengan mubarakun. Wa hadza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uh, ini dia sebuah kitab yang kami telah menurunkannya, yang diberkahi. Fattabi'uh, ikutilah kitab tersebut kalau kalian ingin mendapatkan keberkahannya. Dan juga ayat-ayat yang lain yang juga sudah kita sampaikan, ya, yang menjelaskan tentang Al-Quran itu kitab yang diberkahi. Dalam surat Shad ayat 29 Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, ini dia sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, yang mubarak, yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu kalau membacanya dengan tadabbur bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, bisa mengingat apa yang ada dari kandungan ayat-ayat Allah tersebut. Ini dia kitabullah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kitab yang sangat agung, kitab yang sangat mulia, yang Allah turunkan kepada nabi, rasul yang juga paling mulia, dan juga diturunkannya pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka di sini pun tidak lupa kita mengingatkan, mari, ya, sudah mau bulan Ramadan,
kita benar-benar tingkatkan interaksi kita ya terhadap kitabullah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan bulan pensucian jiwa, bulan Al-Quran ya, sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan tadi ya, mari coba kita tingkatkan lagi bacaan Quran kita di bulan Ramadan nanti, bukan sekedar mengejar-ngejar hatamnya ya, selesai bacanya lah, tapi coba kita tingkatkan, kita dalami isi kandungan dari ayat-ayat yang kita baca. Coba kita punya target membaca Al-Quran dan terjemahannya sampai selesai. Ini meningkatkan kualitas dari bacaan kita, karena ayat-ayat Quran itu sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu, kebanyakannya adalah ayat-ayat muhkamat, gamblang, jelas ya, tidak perlu penafsiran yang detail ya. Jadi untuk lebih mendekatkan kaum muslimin terhadap Al-Quran, diterjemahkanlah Quran itu dalam sekian banyak bahasa, tidak ketinggalan dalam bahasa Indonesia. Apa coba maksud diterjemahkannya ya? Kalaulah nggak boleh mendalami isi Quran dengan baca terjemahannya, berarti nggak ada gunanya itu diterjemahkan. Bahkan dalam sekian banyak bahasa nah, negeri Saudi terjemahkan, bahkan dibagi-bagi ke sekian banyak negara-negara Islam sesuai dengan bahasa mereka. Ini ditakribil Quran ya, inginnya agar kaum muslimin semakin dekat dengan Al-Quran, dan sungguh merupakan kerancuan pemahaman yang sudah banyak tersebar. Ada sebagian kaum muslimin itu punya pemahaman nggak boleh baca terjemahannya, nanti kamu sesat, nanti kamu menyimpang. Jadi Al-Quran itu kayak suatu yang Masya Allah begitu ya, sangat dihormati, dimuliakan, nggak boleh sembarangan. Padahal sudah kita sampaikan tadi, ini tidak benar. Baca Quran itu, baca terjemahannya ya, yakin kalau kita benar-benar niatannya jujur seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, ingin mendapatkan mauidhah ya, dari ayat-ayat tersebut, ingin mendapatkan syifa lima fis sudur, itu niatannya, ingin hudan, ingin rahmah ya dari Al-Quran tersebut. Kalau memang kita jujur, ini yang kita cari dari baca Quran dengan terjemahannya tadi, yakin pasti Allah akan sampaikan sesuai dengan niatan kita. Tapi kalau memang niat bacanya ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wilih, nah ini lain lagi urusannya. Memang cari-cari fitnah, cari-cari takwilnya, niatnya sudah nggak lurus, ini falam mazaghu azaghallahu qulubahum. Ya baca terjemahannya, niat yang jujur tulus. Kalau ada mungkin kita baca terjemahannya, kita muskilah, tidak paham, tidak ngerti, jangan cari-cari takwilnya, jangan cari-cari fitnahnya, silahkan ditanyakan kepada ahlinya. Sekian banyak ustadz itu, sekian banyak ahli Quran ya, insya Allah dapat faedah ilmu juga ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak benar apa yang tersebar di masyarakat ya, seorang tidak boleh membacanya kemudian sekedar dirinya sendiri mau baca-baca terjemahannya, ditakut-takuti nanti sesat, nanti demikian. Ini tidak boleh, ini sebenarnya pembodohan ya. Baca silahkan terjemahannya, karena sudah diterjemahkan agar apa tadi, kita semakin ngerti isi dari Al-Quran tersebut ya. Yakin kalau kita jujur, sekali lagi kita akan mendapatkan mauidhah, akan mendapatkan syifa, akan mendapatkan hudan dan rahmat
yang sudah Allah sebutkan dalam ayat yang sudah kita sampaikan tadi. Ayo kita berlomba dalam meraih sebanyak-banyaknya dari keberkahan Al-Quran. Sangat banyak kebaikan-kebaikan yang ada dalam Quran, kebaikan yang telah tetap tidak akan berkurang, bahkan akan semakin bertambah dan bertambah kebaikannya kalau kita mau menggali dan meraih kebaikan-kebaikan tersebut. Sudah kita jelaskan, Al-Quran itu berbarokah bagi yang membacanya, bagi yang menyimaknya, bagi yang mentadaburinya. Ya, bagaimana tidak berkah? Satu ayat, satu hurufnya saja itu ada hasanah, satu kebaikan. Yang hasanah ini dilipat gandakan jadi 10 per hurufnya. La aqulu alif lam min harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Cuman baca alif lam mim 3 huruf, 3 pahala, dilipat gandakan 10 jadi 30. Cuman alif lam mim. Gimana baca Al-Fatihah? Berapa huruf Al-Fatihah? Berapa huruf Al-Fatihah? Hitung sendiri. Apalagi Al-Baqarah, apalagi Ali Imran. Naam, kita nggak ngingkari, baca tok itu sudah ada keberkahannya. Tapi tadi tidak cukup sekedar membacanya, ya, yang mendengarnya dapat keberkahannya. Pahala yang berlipat, yang mentadaburinya. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, keberkahan bagi yang mau mentadaburi Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya ini Al-Quran akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya, kita mungkin punya pemahaman, punya pemikiran, punya pendapat, ya, dalam satu permasalahan, baca Quran. Kalau dibimbing ini akal dengan Quran, maka pendapat-pendapatnya, pandangan-pandangannya akan lebih lurus. Ya, itu dapat berkah dia dari ilmu yang bermanfaat, berkaitan dengan agamanya, dengan baca tadabbur, bahkan juga berkaitan dengan dunianya. Ya, silahkan ditadaburi. Maka orang yang baca dengan tadabbur, ya, dia akan mendapatkan petunjuk kepada perkara-perkara yang lurus, perkara-perkara yang utama, kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, dalam pemikirannya, dalam pendapatnya, dalam setiap urusan-urusannya. Dia bisa memilih mana yang terbaik dengan bimbingan Al-Quran yang dia baca dengan tadabbur. Bahkan disebutkan keberkahan Quran juga, ya, adalah akan membawa kuatnya akal. Akalnya itu jadi jauh berpemandangannya, tidak sumbu pendek, ya. Orang bilang ini akalnya sumbu pendek. Orangnya cepat marah, cepat menyimpulkan salah, ya, keliru, tapi ngotot. Cobalah baca Quran, ya, dengan tadabbur. Nanti akalnya jadi qawi, akalnya jadi kuat, pandangannya akan jauh, menimbang perkara dengan timbangan yang benar, akan dapat kesimpulan yang benar. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, innalladzi laisa fi jawfihi say'un minal Qur'an kal baitil kharabi. Sungguhnya seorang yang di hatinya, di rongganya, di hatinya maksudnya tidak ada Al-Quran sedikit pun, itu seperti hati yang itu ibarat rumah yang roboh, rumah yang sudah hancur. Ya, sungguhnya manusia yang paling kuat akalnya, mereka adalah para qurra, para ahli baca Quran, yang membacanya dengan sebenar-benarnya membaca. Makanya berkata sebagian salaf kita yang soleh, man hafizal Quran
mutti'a bi aqlihi. Siapa yang dekat dengan Quran, membacanya, mentadabburinya, akan Allah beri nikmat dengan akal sehatnya. Ya. Bisa jadi juga menjadikan akal ini nggak cepat pikun, ya, nggak cepat pikun, nggak cepat lemah. Awat dia berkah dari Al-Quran yang dia hafal. Demikian Quran hendaknya juga makmur di rumah-rumah kita. Karena diantara keberkahan Quran, Rasul mengatakan inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Banyak manusia mengeluh tentang problem-problem kehidupan di dalam rumah tangganya. Kesedihan, gundah, gelisah, ya, masalah-masalah keluarga, kadang-kadang kemasukan jin, ya, dikuasai oleh sihir, pandangan mata hasad, ain menimpa keluarganya. Ya, maka ketahuilah itu bisa jadi terjadinya karena tidak makmurnya rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Seringnya kaum muslimin rumahnya bukan dibacakan Quran tapi dipajang Al-Quran, ya, pajang ayat kursi dipajang, apalagi gitu dari surat-surat Al-Quran, cuman jadi pajangan. Itu nggak ada hadisnya yang seperti itu. Nggak ada hadisnya kalau rumah pintu masuk kasih bismillah setan mental. Nanti ruang tamu kasih ayat kursi setan kebakar. Nggak ada yang kayak gitu hadisnya. Adanya tadi rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah, dibacakan Quran, makmur dengan lantunan ayat-ayat Quran, setan lari daripadanya. Bahkan sahabat Abu Hurairah sudah kita sampaikan mengatakan rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi pemiliknya. Walaupun sumpahnya rumahnya mungkin sangat sederhana, tapi karena makmur dengan ayat Al-Quran, ada keberkahan pada rumah tersebut. Terasa luas, terasa lapang bagi penghuninya. Ya, kebalikannya kalau rumah tersebut, ya, sunyi, sepi dari bacaan lantunan ayat-ayat Allah, dhaqqa bi ahlihi, akan terasa sempit rumah tadi, akan terasa sumpek, penat, ya, nggak nyaman, nggak enak. Walaupun mungkin kalau ukuran rumahnya mungkin sangat besar, bahkan mungkin tingkat sekian, tapi penghuninya merasakan kesempitan. Rumah yang dibacakan dalamnya Al-Quran, ya, akan kasura khairuhu, sangat banyak kebaikan-kebaikannya. Yang tidak dibacakan Quran, qalla khairuhu, akan sedikit kebaikan-kebaikan di rumah tersebut. Rumah yang dibacakan Quran akan dikerumuni malaikat-malaikat Allah pada hadir ke rumah tersebut. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, setan pun lari. Yang datang adalah syaitan ke rumah tersebut. Kemudian juga sudah kita sampaikan tadi, Al-Quran juga sifat. Ini pun juga keberkahan dari Al-Quran. Bisa sebagai obat, bisa sebagai penyembuh. Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifaun wa rahmatun lil mu'minin. Ya, sungguh kami telah menurunkan dari Al-Quran itu ayat-ayatnya yang itu bisa menjadi sifat, ya, menjadi penyembuh, obat, wa rahmatun lil mu'minin. Sudah kita sampaikan tadi, bukan sekedar obat penyakit dada, penyakit hati, tapi juga merupakan obat penyakit fisik kita juga.
Ya, demikian pula Al-Quran itu keberkahannya adalah akan menyucikan kita, membersihkan kita dari subhat-subhat. Ya, subhat kerancuan pemahaman, kesalahan pemahaman, yang itu nanti akan menyebabkan keraguan-raguan, menyebabkan was-was dari syaitan, sehingga hati itu menjadi rusak. Ini bisa hilang dengan kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, karena Al-Quran itu adalah bukti-bukti, keterangan-keterangan, petunjuk, kabar gembira bagi orang yang beriman. Silahkan dibuktikan, baca dengan tadabbur, akan banyak hilang sekian banyak subhat dan kerancuan di dalam hati kita, di dalam pemikiran kita. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 102, Qul, katakan wahai Nabi Allah, nazzalahu ruhul qudusi mir rabbik, itu Al-Quran turun dibawa oleh Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, min rabbik, dari Rabbmu, bukan buatan Muhammad, bukan rekayasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, liyusabbital ladzina amanu, perhatikan ini, liyusabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan, menguatkan orang-orang yang beriman. Iman yang lemah, iman yang kurang, yang keropos, kuatkan dengan apa? Ayat-ayat Quran. Di situ ada bukti-bukti, ada keterangan-keterangan, ada petunjuk yang akan menjadikan kokohnya orang-orang yang beriman. Kita duduk bermajelis, Masya Allah, dibacakan Quran, dipelajari Al-Quran. Rasul mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka berkumpul dalam rangka membaca kitabullah Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dalam rangka mempelajarinya sama mereka, mengambil faedah-faedah ilmiah dari ayat-ayat Quran tersebut, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Dan ada majlis yang seperti ini, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali akan turun di majlis tersebut as-sakinah, ketentraman, ketenangan. Nih keberkahan majelis ilmu yang di situ dibacakan Quran, dibacakan ayat-ayatnya. Silakan antum rasakan hati antum ketika duduk bermajelis seperti ini. Rasakan bedanya kalau antum bermajelis di pinggir jalan sana, di pasar. Ya, gimana hati antum, bicaranya masalah duit, jabatan, kedudukan, ya, pangkat, mumet. Ya, itu aja pembahasannya, rumah, mobil, sawah, ladang. Coba duduk, baca Quran, pelajari, majelis ilmu, akan ada kenyamanan, akan ada ketentraman. Illa nazalat alaihi musakinah wa ghasiyathumur rahmah, akan diliputi rahmat Allah ahli majelis tersebut. Allahu akbar. Wa haffathumul malaikah, dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Tanda kebaikan. Malaikat Allah makhluk yang Masya Allah, senantiasa taat, nggak pernah dosa, nggak pernah maksiat, ya, terus berzikir kepada Allah, terus dalam ibadahnya nggak jemu, nggak bosan, nggak capek, nggak letih. Makhluk seperti ini yang merumuni kita. Ketika kita bermajelis, Al-Quran dibacakan, Al-Quran dipelajari, Masya Allah, sampai Rasul mengatakan, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebut-sebut dengan pujian yang duduk di majelis tersebut. Allahu Akbar. Di hadapan siapa? Di hadapan majelis yang sangat dahsyat, majelisnya Allah di atas langit sana, yaitu majelisnya malaikat-malaikat Allah. Ya? Kalau antum punya anak, kalau antum punya putra atau putri, mondok atau bersekolah, dipuji-puji, disanjung-sanjung kepala sekolah, dipuji-puji mudir, ya,
Kira-kira antum gimana perasaannya? Anak antum, senangnya, bangganya, bahkan bisa jadi nangis, bukan sedih, saking senengnya, terharu, anaknya dipuji-puji di depan dewan guru, di depan ustadz-ustadznya oleh mudirnya. Masya Allah. Cuman dipuji mudir, cuman dipuji kepala sekolah, senangnya sudah Masya Allah, nggak bisa digambarkan bunga hatinya. Lah ini yang muji Rabbul Alamin di hadapan malaikatnya. Kalaulah itu pujian cuman dari manusia, jangan tertipu. Manusia itu bodoh, nggak ngerti hakikat persis seseorang, cuman ngertinya yang nampak saja, kan begitu. Jadi kalau yang muji Allah, ilmunya luas, meliputi segala sesuatu. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah ngerti apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian nampakkan. Ya, wa ma tukhfis sudur, ngerti apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kita. Bahkan kita katakan kalau seandainya bermajelis seperti ini, baca Quran, pelajari Quran, itu fadilahnya cuma disebut-sebut dengan pujian oleh Allah depan malaikatnya, itu tok. Itu bagi orang yang berakal sudah menjadikan dia bersungguh-sungguh, bersemangat, gak ingin luput satupun dari majelis-majelis ilmu. Terkenal, gitu, populer di langit sana. Kok di dunia nggak dikenal kita? Siapa kita di dunia? Ya, presiden bukan, gubernur bukan, ya pejabat juga bukan, cuman orang desa, macul, dan seterusnya ngarit. Tapi kalau antum duduk bermajelis, antum tenar di atas langit sana. Ya, demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu, bahkan lembaran-lembaran kertas itu jadi mulia, dapat keberkahan Al-Quran ketika lembaran kertas tadi ditulis di situ ayat-ayat Allah. Ya, kalau antum jumpa kertas tertuliskan ayat-ayat Allah, itu kertas yang mulia. Jangan antum biarin ya tergeletak di lantai, apalagi sampai di tong sampah. Ambil, diselamatkan. Tapi kalau isinya cuma tulisan-tulisan biasa, fala karomatalahu, nggak ada kemuliaan pada kertas tersebut. Ini cuman kertas, kedudukan kertas yang tadinya nggak ada kemuliaan padanya menjadi begitu agung, begitu mulia ketika tertulis di dalamnya ayat-ayat Allah. Bagaimana lagi dengan Al-Quran tadi, ada pada hati kita, ada pada setiap amal tindak tanduk kita, karena kita senantiasa mendasari dengan Quran, ada di rumah-rumah kita, ada di toko-toko kita, ya, makmur dengan Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran. Masya Allah. Dan Al-Quran itu semakin digali ilmu-ilmunya, semakin tersingkap sekian banyak kebaikan-kebaikannya, keberkahan-keberkahannya, nggak pernah habis. Dari dulu sampai sekarang digali ilmu-ilmu Quran, faedah-faedah ilmiah, terbukti dan terbukti kebenaran-kebenarannya dengan kemajuan-kemajuan teknologi, ya, kecanggihan alat-alat yang terus berkembang, semakin membuktikan kebenaran dari isi Al-Quran. Keajaiban yang nggak ada henti-hentinya, yang nggak pernah berkurang. Betapa banyak ilmu-ilmu umum, ya, itu semakin berkembang, itu ternyata tersebut di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran kalau mempelajari Quran dan mengajarkannya, itulah sebaik-baik profesi, sebaik-baik amal. Ya, kita semua mungkin hafal hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sibuk,
ya, dengan Quran, bacaannya, isinya, maknanya, ilmu-ilmunya, menyebarkannya, ngajak orang mengamalkannya, hidup di atas Quran. Masya Allah, berkah seluruh gerakan-gerakan dia, ucapan dia, tindakan dia, ya. Tidak ada yang bisa menghitung pahalanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran wahai kaum muslimin, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi, dia akan datang di hari kiamat. Al-Quran akan datang kalau kita membacanya dengan tadabbur, dengan sebenar-benar membacanya, akan datang safi'an li ashabihi, memberi syafaat, pertolongan kepada ahli Quran tersebut. Ya Allah, gara-gara saya dia kurang tidurnya. Kurang tidur, iya, mau baca Quran dulu. Ya, capek dia, letih dia, gara-gara sibuk dengan Al-Quran. Ya Allah, izinkan saya, kata Quran, untuk memberi syafaat kepadanya. Maka Allah pun mengizinkan kepada Al-Quran untuk memberi syafaat kepada ahli Quran tersebut. Bahkan disebutkan dalam hadis, tingkatan di surga nanti paling tingginya itu bagi mereka yang bisa membaca Al-Quran. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang punya Al-Quran, ya, dari membaca, menghafal, mengamalkan tadi, dikatakan kepadanya, Iqra, baca, wartaki, naik, ya, tiap baca dari ayat Quran naik tingkatan surganya, naik tingkatan derajatnya, baca lagi ditambah lagi, naik lagi, ya. Warattil kama kunta turattil fid dunya, baca dengan tartil sebagaimana dahulu kamu membacanya di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin takra'uha, kedudukanmu di surga nanti setinggi akhir ayat yang bisa kamu membacanya. Maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya ma'syarul muslimin, saya dan antum seluruhnya, ikhwani wa akhwati fillah, mari kita benar-benar menghadap kepada Al-Quran tadi. Sibukkan dengan mempelajarinya, baik membacanya, belajar huruf-hurufnya, ya, sifat-sifat hurufnya, tempat keluarnya, sehingga bacaannya bagus sesuai dengan kaidah-kaidah dalam baca Al-Quran. Demikian pula memahami isinya dari perintah larangan, demikian pula tentang kabar-kabarnya kita imani, kita benarkan, ya, kita penuhi hati kita dengan pelajaran-pelajaran Al-Quran, ya, niscaya kita akan benar-benar mendapatkan keberkahannya. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah telah menjadikan dengan sebab Al-Quran ini suatu kaum, ya, meningkat derajatnya, jadi orang-orang yang mulia, jadi orang-orang yang terdepan dalam ilmu dan amal, jadi teladan dalam kebaikan. Tapi Allah juga dengan sebab Quran ini telah merendahkan yang lain. Padahal dia mungkin tadinya nasabnya mulia, mungkin dia orang-orang kaya, terpandang, kokoh, ya, tapi karena dia berpaling dari ayat Quran, dijadikan rendah, hina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Salman Al-Farisi, lihat sahabat Bilal ibn Rabah, dan yang lain-lain dari kalangan budak, orang-orang lemah, fakir, miskin, nggak punya status yang tinggi, Allah angkat derajatnya dengan Al-Quran tersebut. Tapi lihat itu apa yang ditimpa oleh Abu Jahal, Abu Lahab, malah turun ayat khusus, surat khusus yang dibaca sampai kiamat. Orangnya masih jalan-jalan, waktu itu masih hidup, sudah divonis dia, istrinya di neraka. Allah hinakan.
Padahal pamannya Rasul, nasabnya mulia, ya, terkemuka. Pernah suatu hari sahabat Umar bin Khattab bertemu dengan salah satu gubernurnya, ya, cuman saya lupa detailnya cerita, tapi intinya bertemu dengan gubernurnya sedang meninggalkan wilayahnya. Ditanya dia, "Loh, kamu kok di sini? Kamu kan tugasnya di kota ini," gitu. "Siapa yang kamu pasrahi urusanmu, tanggung jawab di sana?" Kemudian gubernur menyebutkan sebuah nama yang aku pasrahi untuk penggantiku di wilayahku tadi, yang dia jadi gubernur sana, disebutkan sebuah nama. Yang nama tersebut apa ternyata? Itu nama, pemilik nama tersebut adalah dulunya bekas budak. Bekas budak. Kemudian Umar mengatakan, "Gimana? Kok kamu jadikan bekas budak sebagai penggantimu di sana?" Ya, namanya pemimpin mungkin perlu ada hajat, kan biasanya apa? Ada pengganti sementara, ya, dari ngurusi rakyatnya. Rasul dulu kalau pergi meninggalkan kota Madinah, biasanya menunjuk salah seorang sahabatnya menggantikan beliau sementara ketika beliau sedang safar. Demikian gubernur ini tadi. Dia sedang ada urusan, ada safar, dipilihlah salah seorang untuk menggantikan posisinya sebagai pejabat gubernur di kota tersebut. Qadarullah, dalam safarnya ketemu Umar, Amirul Mukmininnya, atasannya, residennya. Kamu ngerti sendiri Umar, ya, nggak membiarkan adanya penyimpangan. Ditanya dia, "Kok ada di sini? Ada urusan apa kamu? Padahal kamu punya tanggung jawab di wilayah tersebut, ngurusi kaum muslimin di sana." Dia menyampaikan udurnya, ada urusan. Ditanya oleh Umar, "Siapa yang kamu tunjuk sebagai penggantimu di sana?" Disebutkan sebuah nama, bekas budak. Umar sempat marah. "Bagaimana bekas budak kamu jadikan penggantimu jadi gubernur di sana?" Kata dia, wahai al-mukminin, dia bekas budak tapi dia apa? Qurra, termasuk ahli baca Quran. Yang sudah kita jelaskan tadi, kalau di antara kami ada yang hafal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, alimul kabir. Orang kaum muslim mau tanya masalah apa? Masalah warisan, masalah utang, masalah hukum-hukum syar'i. Dia seorang qurra, ilmu. Kemudian Umar mengatakan hadis tadi, sungguh benar sabda Rasulullah SAW, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihil akharin." Sungguh Allah telah mengangkat suatu kaum dengan sebab Quran ini dan juga merendahkan yang lain. Bahkan mungkin kita di sini dari para ustadznya, apalah dulu dikenalnya, kalau nggak belajar Quran ini, ya, nggak punya ilmu tentangnya, mungkin kita nggak pernah ada di sini bisa memberi faedah ilmu, manfaat mengajarkan Quran. Apa ini? Derajat Allah angkat. Apa kita cuma hidup di kampung, kadang di dusun sana, ya. Kalau kita nggak pesantren, mungkin ya nggak pernah belajar Quran ini, jadi apa kita? Cuma jadi sampah di masyarakat. Ya, tapi dengan Al-Quran ini kita bisa memberi faedah, jadi manusia yang bermanfaat. Semoga ini jadi amal jariah bagi kita seluruhnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan akan datangnya bulan Ramadan, masih ada 10 menit lagi, ya. Gitu. 10 menit lagi, ya. Masih bisa, ya, sabar, ya. Kita akan sedikit kisahkan bagaimana salaf kita yang soleh ketika di bulan Ramadan, interaksinya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita lihat salaf kita yang soleh, bagaimana mereka ketika di bulan Ramadan. Semoga ini jadi bekal kita akan menghadapi Ramadan dan menjadi motivasi kita seluruhnya
bagaimana kita hendaknya di bulan Ramadan dalam interaksi kita, ya, dengan mencontoh melihat bagaimana salaf kita di bulan Ramadan, ya, berkaitan dengan ayat-ayat Quran. Jika kita menengok zaman terbaik, ya, dalam sejarah umat ini, zamannya para sahabat, kita menemukan semangat dan kekuatan yang luar biasa dalam menunaikan ibadah sholat tarawih, ya, dalam ibadah sholat tarawih, dan itu dengan apa? Bacaan Quran yang panjang, bacaan Quran yang panjang, masya Allah. Umar bin Khattab dalam kisahnya ketika menunjuk sahabat Ubay ibn Ka'ab atau sahabat Tamim Ad-Dari, ya, ayyakuma bin nas fi sahri Ramadan, untuk menjadi imam bagi manusia di bulan Ramadan, fakanal qari'u yaqra'u bil mi'ataini fi raqatin. Ini sanggup gak? Adalah imam itu membaca dalam satu rakaat 200 ayat. Al-Baqarah mau habis tuh berarti, ya. Sekali rakaat, ya. Hatta kanu yaktamiduna alal asa min tulil qiyam, sampai sahabat itu bersandar dengan tongkat-tongkat mereka, makmumnya itu, karena banyak lamanya berdiri. Ya, wa makanu yansharifuna ila indal fajri, mereka tidak selesai dari sholat tarawih tadi kecuali sudah hampir subuh, ya, sudah hampir subuh. Bahkan ada mereka yang ngikat tali dalam sholatnya, bersandar dengan tali tersebut yang diikat di tiang-tiang ketika jadi makmumnya. Itu zaman para sahabat. Demikian pula di zaman tabi'in, ya, mereka membaca surah Al-Baqarah sempurna dalam 8 rakaat. Jadi sholat tarawihnya selesai Al-Baqarah dibagi 8. Berapa ayat Al-Baqarah itu? Katakan kalau 200-an dibagi 8, 250 lebih, ya, 80-an, ya, dibagi 8, berarti setiap rakaatnya sekian ayat. Itu sudah lama, tapi sudah mulai kendor, nggak seperti dulu pada masa sahabat, ya. Demikian, ya, salaf kita yang sore. Jika ada imam yang menyelesaikan surah Al-Baqarah dalam 12 rakaat, ya, mereka menganggapnya imam ini telah meringankan sholat. Allah, biasanya 8 rakaat selesai Al-Baqarah, kok sampai 12 rakaat baru selesai Al-Baqarah? Kata mereka, imam ini telah meringankan sholat. Kalau kita, panjang betul, bubar coba. Maksud saya di sini, walaupun kita nggak bisa seperti itu, sabar ilah ketika sholat tadi. Saya pernah membaca, disenangi, sebagian ulama mengatakan disenangi ketika bulan Ramadan itu membacakan Al-Quran seluruhnya kepada jemaah. Berarti tiap sholat 1 juz, ya, 1 juz. Itu kan lebih ringan lagi, ya, lebih ringan lagi. Jadi kaum muslim itu pernah dengar kalau dia sholat di situ full, ya, Ramadan itu bisa selesai Ramadan hatam dia. Dari mana? Dengarkan imamnya. Ini sebenarnya ringan, sangat ringan dibanding tadi, ya, sahabat tadi. Cuman bagi kita juga sudah, masya Allah, berat betul. Ini semangat mereka, dan mereka di hari-hari biasa ketika 2 Ramadan sudah biasa khatam Quran. Ada yang sebulan, ada yang 20 hari, ada yang setengah bulan, ada yang sepekan khatam. Kalau masuk Ramadan kencang lagi, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Masuk 10 akhir, tiap hari khatam. Banyak kisah-kisah tersebut dari salaf kita yang saleh. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika bulan Ramadan setiap malam ditemui malaikat Jibril. Ini juga dasarnya meningkat interaksi dengan Al-Quran. Setiap malam didatangi malaikat Jibril liyudarisul Quran.
Dan kalau sudah ketemu malaikat Jibril malam harinya, pagi harinya, Rasul sangat dermawan, lebih daripada hari-hari biasanya. Bahkan Imam Syafi'i bisa khatam 60 kali, sehari 2 kali. Ini kayak dongeng kalau kita sekarang. Kok bisa ya? Bisa, karena mereka itu sudah jauh-jauh hari persiapan ya menghadapi Ramadan, sudah mulai membaca Quran sejak bulan Rajab, sejak bulan Sa'ban itu sudah latihan baca, gitu latihan, sehingga masuk Ramadan sudah terlatih, sudah kuat. Nah, kalau kita baru mau ngambil Qurannya tanggal 1 Ramadan diambil, bahkan dicari-cari di mana ya Qurannya, baru dicari. Itu ketemu, masya Allah debunya tebal betul, baru dibersihin, baru mau setar, mau langsung ngebut, gempor, nggak bisa dapat barangnya, nggak kuat. Dari sekarang, ya sekarang tiap habis sholat baca, ditingkatkan dari 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, sampai Ramadan sekali duduk 1 juz, masya Allah. Habis sholat 1 juz, habis sholat 1 juz, sehari berapa juz berarti? 5 juz, berarti 6 hari hatam. Hitungannya 6 hari hatam, 6 hari hatam, 6 hari hatam, 6 hari hatam, 5 kali dia bisa hatam Ramadan. Coba begitu dibuat target ya, sambil tadi dipelajari juga maknanya. Contoh salaf kita yang saleh, mereka jadi sebaik-baik umat itu karena interaksinya dengan Al-Quran. Sempurna keberkahan Quran ada pada mereka karena mereka benar-benar membacanya dengan sebenar-benar membaca. Ya, timurnya, baratnya dikuasai oleh mereka seluruhnya, majunya peradaban manusia dan seterusnya itu karena interaksi mereka dengan Al-Quran, sehingga mereka orang yang paling berbahagia dengan Al-Quran yang Allah turunkan karena mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya, bantuan dan pertolongannya untuk bisa menjadi ahli Quran, ya, orang-orang yang membacanya dengan sebenar-benar membacanya, sehingga kita bisa meraih keberkahan yang sangat-sangat banyak dari Al-Quran tersebut. Dan hanya kepada Allah kita meminta, karena hanya Allah yang kuasa untuk memenuhi segala hajat kebutuhan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.